Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebelum mulai ibadah ini kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anakmu datang kepadamu pada siang hari ini mengucapkan puji dan syukur oleh karena Engkau sudah memberkati, melindungi, mengasihi setiap anak-anakmu sehingga bisa hadir pada ibadah Zoom ini Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon diampuni akan segala dosa kami Tuhan. Kesalahan-kesalahan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap anak-anakmu mohon diampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mohon diurapi dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Pendeta Chandra Teja yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi secara khusus sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh memberkati semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak. Pimpin berkati semua acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan Dora. Sesuai juga dengan tema kita hari ini, kita berlindung ya di dalam situasi dan keadaan yang kita tahu sendiri semua, di mana pandemi masih sangat merebak dengan hebat ya, tapi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang mendukung kita ya, menjadi kekuatan dalam hidup kita ya ibu-ibu sekalian. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Chandra Teja yang akan menyampaikan firman-Nya siang hari ini. Silakan Pak Chandra. Silakan Pak. Oke, saya mulai aja. Tadi kita sudah berdoa. Seperti yang kita ketahui, tema ibadah kita ini adalah menghadapi pandemi dalam pimpinan Roh. Oke, mohon maaf ya kalau di luar ini ada suara hujan ya, kalau tertangkap ya, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan menghancurkan hampir semua sendi kehidupan, baik itu orang percaya maupun orang bukan percaya. Jadi kalau dulu, kalau saya suka dengar ada pendeta khotbah begini misalnya, dunia boleh resesi, orang Kristen tetap resepsi. Dulu kalau saya sambutnya dengan amin gitu ya. Sekarang mohon maaf opa-oma kalau agak kasar saya bilang pret. Ya yang namanya dunia lagi resesi, orang Kristen juga nggak ada kecuali, tetap resesi. Mana ada yang namanya orang Kristen zaman begini tidak terdampak, pasti terdampak. Oke, jadi kalau ada orang yang masih berani bilang dunia boleh resesi, orang Kristen tetap resepsi, itu sudah pasti ngaco. Oke, nah tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen yang juga terkena dampak resesi dunia lah, bukan hanya Indonesia, dunia. Kita bisa tetap menghadapi pandemi ini sambil tetap hidup dalam pimpinan Roh. Nah, ini susah ya. Saya pun waktu menentukan judulnya ini juga ya. Takut sama orang dianggap begini, lu ngomongnya aja lu. Gampang, prakteknya gimana gitu ya. Orang udah susah gitu ya. Sekarang ngajarin bagaimana hidup menghadapi pandemi dalam pimpinan Roh. Bapak Ibu, opa-oma, justru menurut saya yakinlah di antara kita semua pasti masing-masing punya pergumulan gitu ya di dalam menghadapi pandemi ini. Saya tidak terkecuali. Semua orang pasti punya pergumulannya masing-masing.
terkecuali kalau dia punya deposito yang apa ya, yang nggak berseri gitu ya. Tapi itu pun tetap terkendali. Kenapa? Dulu dengan uang yang banyak di bank, deposito tak terhingga pun kemana-mana gitu ya, bebas. Wah, besok saya mau makan ramen di Tokyo gitu ya. Ada teman saya begitu, order tiket cuma mau makan ramen di Tokyo. Tokyo sehari 2 hari dia pulang lagi. Itu waduh, karena uangnya kebanyakan. Tapi sekarang nggak bisa masuk Tokyo, tutup. Saya ada kepentingan bisnis sebenarnya harusnya minggu depan harus ke Singapura. Tetapi ternyata peraturan yang baru, kalau sampai saya masuk Singapura, saya harus karantina 2 minggu. Yang saya dengar ya. Kemudian artinya saya harus nginep tuh di hotel 2 minggu, nggak boleh kemana-mana. Setelah itu kalaupun meeting sehari, pulang lagi ke Indonesia, karantina lagi 5 hari. Hotel bayar sendiri. Ya nggak jadi meeting lah. Iya kan? Biasa meeting cuman ini, dan kali ini meetingnya kebetulan nggak bisa pakai Zoom, harus ketemu orangnya. Ya harus tunda lah. Nah artinya, kembali lagi, tidak ada orang Kristen manapun, atau siapapun lah, yang tidak terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Nah sekarang, tantangannya adalah bagaimana kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tetap hidup dalam pimpinan roh. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita. Di sini ada ayat yang bagus nih, bentar ya. Saya ambil dari Galatia 5. Galatia 5, ayatnya cukup panjang ya, saya bacakan pelan-pelan. Galatia 5, ayat 16. Judul perikopnya, hidup menurut daging dan roh. Ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, banyak nih, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi Bapak Ibu, di sini, di surat Galatia, ini surat ditulis oleh Rasul Paulus, dia menceritakan sebenarnya, kalau di kuliah-kuliah kelas teologi gitu ya, ayat ini tergolong cukup berat gitu ya, cuman saya coba sampaikan dengan ya yang santai gitu ya. Jadi Paulus menceritakan sebenarnya pergumulan dirinya, yaitu hidup, dia waktu itu kan masih manusia lah, hidup berdasarkan daging dan roh. Artinya, kita selama hidup sebagai manusia, tentu karena kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa dulu pernah jatuh, begitu kita dilahirkan saja, kita sudah mewarisi natur dosanya dia. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan yang rusak gitu ya. Maka lingkungan yang rusak itu akan turut membentuk roh dan jiwa kita. Kita itu terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini fana. Begitu kita mati, kita meninggalkan tubuh ini,
jiwa kita itu dipengaruhi oleh roh kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu mempengaruhi jiwa kita. Makanya nanti kita akan bicara dipimpin oleh roh, maksudnya apa? Ya dipimpin oleh roh kita sendiri gitu. Nanti kita lihat lagi perbedaannya dengan dipimpin dengan Roh Kudus, ya. Itu ada hubungannya. Jadi Paulus berkata bahwa dia sendiri mengalami kesulitan bagaimana menyalibkan dagingnya, yaitu tidak lagi mengikuti keinginan dagingnya ya, hawa nafsu tadi, amarah, iri, dengki dan segala macam. Tetapi bagaimana menundukkan dirinya sehingga dia bisa hidup dalam pimpinan roh. Nah, di sini menariknya, Alkitab aslinya dalam bahasa Yunani, kata roh itu tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. Tetapi ketika ditulis ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia dah ya. Dalam Galatia ini contohnya kalau kita baca tulisan roh, di situ rohnya pakai huruf besar. R-nya itu pakai huruf besar. Kalau kita lihat sekilas begitu saja, orang bisa memikirkan atau menganalogikan atau menafsirkan lah tepatnya, bahwa yang dimaksud adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu seperti apa? Misalnya, itu satu. Tapi itu nanti terakhir ya. Tapi di sini yang mau ditekankan adalah, yang dimaksud Paulus adalah dipimpin oleh rohnya kita. Nah ini agak sedikit ini ya, tapi diikuti saja dulu. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan Roh Kudus ke dalam diri kita. Oke, Roh Kudus itu akan menggarap jiwa kita. Cara menggarapnya gimana? Salah satu adalah misalnya dari setiap khotbah yang kita dengar. Khotbah ya setiap minggu setidak-tidaknya, selama khotbah itu benar ya, selama khotbah itu benar dan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, maka khotbah yang kita dengar itu akan ikut membentuk jiwa kita. Selama khotbah itu benar. Tetapi kalau khotbahnya itu salah bagaimana? Ya sama, roh kita juga akan terwarnai dengan yang salah. Contoh, kalau kita sering dengar khotbah mengenai kemakmuran, pokoknya Tuhan Yesus akan membuat semua umatnya kaya raya. Kan kita punya jiwa akan terwarnai oleh ajaran itu kan. Sehingga misalnya ketika pandemi ini datang, ekonomi kita terdampak, bisnis kita hancur, kita akan mempertanyakan, mana itu janjinya Tuhan? Katanya anak-anaknya dipelihara. Sekarang saya kok ditinggalkan? Kenapa? Karena khotbahnya salah. Sehingga jiwanya juga diwarnai dengan ekspektasi atau harapan yang salah. Nah, berbeda dengan kalau kita mendengarkan khotbah yang benar gitu ya. Maka jiwa kita ya, pertama kali roh kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Beruntunglah kita ada di GSKI yang kita mendengarkan yang namanya suara-suara kebenaran. Sehingga khotbah yang kita sebut sajalah khotbah Pak Eras misalnya ya, yang dialasi, yang saya yakini juga di bawah pimpinan Roh Kudus mengajarkan kebenaran-kebenaran Alkitab yang mengisi roh kita, di mana roh kita kalau sering mendengarkan ini dan kuat, dia akan mewarnai jiwa kita. Sehingga segala macam perbuatan kita akan diwarnai oleh roh kita yang sebelumnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Permasalahannya, apakah kalau kita sudah sering dengar khotbah Pak Eras, apakah kalau kita sudah sering baca Alkitab, apakah kalau kita sudah rajin berdoa, ikut doa pagi dah gitu ya, apakah otomatis roh kita jadi benar? Enggak jaminan. Enggak jaminan. Bahkan Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang dulunya rajin ngikut suara kebenaran, bisa-bisanya dia musuhi Pak Eras. Bisa-bisanya dia sebarkan gosip di luar. Apa kurangnya orang ini? Dia sering dengar suara kebenaran, saya yakin dia baca Alkitab lah, saya yakin dia juga berdoa. Kok ujung-ujungnya bisa memfitnah? Ini kan unik ya. Nah, sekarang maka dari itu bagusnya gereja kita ini tidak mengajarkan sesuatu yang mistis. Begini, sekilas saja.
Di kebanyakan gereja, tidak semua ya, di kebanyakan gereja, khususnya gereja Pentakosta karismatik seperti kita, itu selalu mengkhotbahkan mengenai jamahan Roh Kudus, ya, pimpinan Roh Kudus. Sekarang kalau kita tanya, maksudnya apa? Jamahan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Kalau yang namanya orang yang sudah dengar atau bahkan pendetanya sendiri, hidupnya masih suka nggak benar gitu. Artinya ada sesuatu kan? Artinya apa? Sederhana. Roh Kudus membimbing kita memang. Dengan apa? Khotbah yang kita dengar, firman yang kita baca, gitu ya. Contoh perbuatan, misalkan Pak Eras sudah berbuat baik. Dia kan melihat contoh-contohnya. Kok masih nggak bisa bagus gitu ya? Tentu ada rahasianya kan? Rahasianya adalah yang tadi, yang rajin dengarkan firman, gitu ya. Rajin baca Alkitab, bahkan rajin berdoa, dia belum mau menyalibkan dagingnya. Ini yang paling sulit. Saya juga samalah seperti kalau Pak Eras bilang, saya juga masih punya tanduk nih, kalau istilah masih punya monster gitu ya. Nah, yang tahu monster saya apa? Saya. Mungkin istri saya tahu gitu. Jadi orang-orang dekat. Nah, saya harus menemukan gitu, monster saya apa aja nih. Nah, disitulah saya harus mengikis monster saya. Nah, artinya apa? Bimbingan Roh Kudus nggak cukup. Saya bukan berkata Roh Kudus nggak sakti gitu. Enggak. Alkitab pun bilang, Roh Kudus dikasih ke kita, tetapi kita mau nyalibkan daging nggak? Percuma Roh Kudus dikasih ke kita, tapi kita nggak mau menyalibkan daging kita. Buktinya apa? Buktinya gampang. Ada lagu, apa ya judulnya? Yang kira-kira liriknya begini. Ubah hatiku seputih salju, gitu kan? Nyanyi dah lagu itu 1000 kali. Apakah hati Anda jadi seputih salju? Ya nggak bisa. Itu cuma nyanyian. Permohonan, minta Tuhan ubah hatiku seputih salju. Bagus sih, lagunya nggak salah. Permintaannya nggak salah. Minta Tuhan untuk mengubah hatiku seputih salju, ya kan? Jadi orang suci. Begitu keluar gereja, mobilnya diserempet, buta mata lu, anjing lu, kan begitu. Ini kejadian nyatanya begitu. Padahal tadi di gereja, ubah hatiku seputih salju. Baru mobil diserempet, kebun binatang semua keluar semua. Artinya apa? Dia belum bisa menyalibkan dagingnya. Sudah rajin dengar khotbah yang benar, sudah rajin doa pagi, sudah rajin baca Alkitab, tapi prakteknya belum. Nah, prakteknya ini yang susah. Karena apa? Dia harus menyalibkan dagingnya. Nah, kalau kita ingat-ingat khotbahnya Pak Eras kan sering berkata, saya pun belum sempurna. Karena Pak Eras tahu, kita semua tahulah kelemahan kita A, B, C mana. Nah, itu yang kita kikis satu persatu. Pak Eras pun ada yang sampai sekarang masih dia ini, kita nggak tahu, cuma dia yang tahu gitu ya. Saya juga punya kelemahan, yang mana kelemahan itu lagi saya kikis satu-satu. Nah, pertanyaannya, saya termasuk sudah masuk apa ya, pralansia ya. Kan sudah ada kelompoknya umur sekian, itu pralansia, sekian lansia, kemudian dan seterusnya. Nah, di usia-usia indah seperti kita ini berpacu sama waktu. Berpacu sama waktu. Tadi kan dikatakan, tadi di ayat mana ini ya, sebentar saya lihat lagi nih ya. Ayat 27, dikatakan di sini, 27b, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita baca ayat ini ngeri loh. Ngeri loh. Dengan kata lain, wah ini ayat benar-benar nih. Makanya terus terang Rasul Paulus di antara orang-orang Kristen zaman dulu gitu ya, nggak disukai. Nggak disukai. Sebab hanya dia sendiri yang ngomongnya keras gitu kayak Pak Eras gitu. Ngomongnya mati, salipin daging, salib. Yang lain-lain Yohanes, Matius agak kurang ngomongnya. Paulus ini yang paling keras. Dia tuh termasuk rasul yang tidak disukai gitu waktu zaman dulu gitu ya. Ya tapi ya sudah, ini sejarah, dia tetap harus ini. Nah, kembali lagi. Nah, jadi hidup dipimpin oleh Roh itu apa? Nah, tadi saya katakan di kebanyakan gereja, apalagi yang ngeroh gitu ya,
wah urapan Roh Kudus turun gitu ya, penuhi aku, pimpin hidupku. Sekarang pertanyaannya, sudah doa itu berkali-kali atau setiap kali, kok hidupnya masih seperti tidak dipimpin sama Roh Kudus? Pertanyaannya, apakah Roh Kudusnya nggak sakti, nggak bisa menguasai diri kita dan mengekang kita 100%? Bukan begitu cara kerjanya. Tuhan tetap memberikan kita kehendak bebas. Jadi, Roh Kudus tidak akan mencengkram kita. Yesus juga tidak akan mencengkram kita, mengarahkan hidup kita 100% ke arah yang benar. Tidak. Dia akan memberikan jalan, memberikan petunjuk, tetapi masalahnya kita yang sudah dibimbing, diberikan petunjuk, diberikan jalan deh gitu ya, mau nggak ikuti jalannya? Mau nggak mengikuti jalannya? Nah, kebanyakan orang Kristen yang sudah terninabobokan lah gitu ya, kasarnya begini, kalau Anda sudah mengaku Yesus adalah Tuhanmu, apalagi sudah dibaptis, maka engkau adalah ciptaan baru, begitu kan? Engkau adalah anak-anak Allah, gitu ya. Nah, ini ajaran yang kurang tepat. Dengan demikian, itu bahkan membuat orang Kristen tidak militan. Nah, mengabarkan hal seperti inilah yang membuat Pak Eras sering dituduh seakan-akan kita ini masih harus mengusahakan keselamatan kita, gitu. Kan sering Pak Eras dituduh, wah, memang itu namanya kasih anugerah nggak cukup. Kasih anugerah itu begini-begini gitu ya. Nah, kalau dia pelajari Alkitab, khususnya yang baru kita baca, mereka baru sadar gitu, bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak. Untuk melengkapi ayat tadi, saya buka lagi lah satu ayat ya, supaya kita semua lebih clear. Sebentar, saya cari ayatnya, ada di Filipi 2. Oke, Filipi 2 ayat 12-13. Ini ayat favorit saya ini. Judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saya pada waktu ketika punya persekutuan doa interdenominasi, ada orang Katolik, ada orang Injili, ada orang Protestan, dan kalau saya orang Pantekosta gitu ya. Bahas ayat ini sampai ribut. Karena masing-masing orang punya doktrin yang diajari oleh gerejanya. Saya baca ya, judul perikopnya aja sudah jelas sebenarnya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya keselamatan kita tuh belum final. Ayat 12 saya baca, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13-nya. Di sini ya konfliknya nih. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ada seorang yang Injili bilang begini. Baca coy, katanya gitu kira-kira ya. Ayat 13 itu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang akan mengerjakan keselamatanmu. Kalau kita baca ayatnya secara harafiah, betul bunyinya demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saya tanya, jadi maksud ayat 12-nya apa dong ditaruh di sana? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Iya, tapi yuk baca yang 13 katanya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Waktu itu saya masih belum ngerti, belum kuliah teologi. Ya, pusing juga gitu ya. Akhirnya kita tutup dalam doa itu pertemuan. Nggak ada konklusinya gitu. Nah, tapi sekarang setelah saya mengerti, menjelaskan ini nggak terlalu sulit. Sebenarnya ayat ini harmoni, dua-duanya harmoni, tidak bertentangan. Di sini sekali lagi Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini match dengan apa yang Pak Eras sering khotbahkan, bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Tuhan memang berusaha mengembalikan manusia yang sudah jatuh kembali ke rancangan yang semula. Kalau saya tambahin sedikit, misalnya mobil saya tabrakan, saya masukin ke dalam bengkel begitu ya, ya mobilnya rusak hancur seperti apapun, sebulan itu pasti mulus lagi, kembali ke
rancangan yang semula. Ya mulus lah, walaupun nggak 100%. Nah, kalau kita analogikan diri kita dengan mobil yang tabrakan hancur, begitu mau dibentuk Tuhan, kan kalau mobil kan diketok sana, ketok sini, tarik sana, tarik sini, amplas sana, amplas sini gitu ya, masukin oven yang panas, dicat gitu kan. Itu mobil tidak teriak-teriak gitu, karena benda mati. Tapi kita manusia ketika keburukan-keburukan kita dikikis sama Tuhan, kadang kita menjerit, kadang kita menolak. Tuhan sakitnya begini, aku nggak mau ikut dah. Nah, cara Tuhan memproses kita apa? Dikasih kita kesulitan. Karena dengan kesulitan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau betulin gitu atas diri kita. Termasuk apa? Pandemi ini. Kalau pandemi ini kita renungi, misalnya Tuhan apa ya di balik pandemi ini, apa yang saya harus kerjakan? Pasti masing-masing akan ketemu. Nanti lagi sebentar belakangan saya akan bahas lagi. Kembali lagi di sini. Karena kita makhluk hidup, ketika kita mau dikembalikan ke rancangan semula, bisa gagal. Bahkan ada orang yang sudah ikut Tuhan lama-lama karena dia nggak suka dengan proses yang berat, malah menuduh Tuhan seperti meninggalkan dia murtad. Dia murtad. Contoh, pandemi berkepanjangan. Wah, Tuhan ini ngomongnya aja tuh katanya melindungi aku. Mana ini aku pandemi nggak dilindungi? Bisnisku hancur, suamiku di PHK, ya kan? Bahkan anakku jadi misalnya ikut-ikutan narkoba, jual narkoba, ketangkep polisi. Mana katanya Tuhan pelihara hidupku? Mana Tuhan ini meninggalkan aku gitu. Padahal dia nggak tahu Tuhan lagi memproses dia. Nah, di sini proses keselamatan kalau tidak dibarengi dengan respon si manusia tersebut, karena ayat 13 dikatakan karena Allah yang mengerjakan. Maksudnya apa? Kalau kita baca Alkitab aslinya bahasa Yunani itu berbicara mengenai energon, berbicara mengenai Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kita mampu bersama-sama Roh Kudus mengerjakan keselamatan kita. Itu ayat 13. Jadi kuncinya adalah keselamatan itu baru bisa dikerjakan kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan kita bersama-sama dengan Roh Kudus mengerjakan proses keselamatan itu. Jadi keselamatan itu bukan hanya sekedar masuk surga. Dikembalikan ke rancangan semula. Kalau sudah kembali otomatis dia masuk surga. Nah, kembali lagi. Di sini Paulus sekali lagi sebenarnya secara halus menceritakan bahwa untuk menjalani proses keselamatan itu harus kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Antara lain apa? Ya kita harus menyalipkan daging. Sehingga kalau kita kembali lagi tadi ke Galatia, hidup dalam pimpinan Roh, maksudnya adalah satu, kita harus mendengarkan satu yang pasti khotbah yang benar. Kita harus rajin baca firman. Kemudian pasti kita harus rajin berdoa. Apakah cukup begitu? Masih kurang. Praktek. Prakteknya apa? Ya tadi menyalipkan kedagingan kita. Jangan cuma pintar dengar khotbah, tapi tidak menghidupi khotbah itu. Jangan hanya pintar baca Alkitab, tapi tidak menghidupi apa yang kita baca. Kalau gitu sama aja dengan baca novel kan? Apa bedanya baca Alkitab sama baca novel? Jadi nggak beda. Terus rajin berdoa. Jangan-jangan doa kita cuma ritual aja. Bukan doa yang yang benar-benar mau menemukan kehendak Tuhan. Kita cuma doa minta, dan minta. Gak salah sih kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi kalau doa kita kebanyakan hanya minta, dan minta, maka sebenarnya kita nggak mengerti maksudnya doa itu apa. Nah, kembali lagi ke Galatia tadi, di situ dikatakan hiduplah dipimpin oleh Roh. Nah, Roh di sini adalah roh kita yang harus dengar-dengaran dengan pengajaran Roh Kudus. Jadi kalau roh kita selalu mendengarkan pengajaran yang salah, maka pastinya roh kita tidak menjadi kuat. Malah jadi roh yang cengeng. Maksud saya begini loh, ketika orang terlalu sering mendengarkan khotbah-khotbah teologi kemakmuran, yang mengatakan bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor gitu ya. Banyaklah kayak gitu-gitu ya.
Tuhan bekerja selama Anda tidur gitu ya. Anda diberikan berkat selama Anda tidur. Kan banyak ajaran seperti itu. Nah, ketika pandemi ini datang, orang-orang ini nggak siap. Orang-orang ini nggak siap. Jangankan mereka, orang-orang kita yang juga udah sering dengar SK, saya percaya ada yang enggak kuat. Ada yang nggak kuat menghadapi pandemi ini. Ya, sebagai manusia memang berat ya. Bagaimana orang kita harus bisa pikirkan. Misalnya bisnisnya hancur, kemudian suaminya kena PHK, anaknya sakit, wah, kena COVID. Itu bisa bikin orang gila itu. Itu bisa bikin orang gila. Nah, apalagi kalau dia selama ini mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan yang maunya Tuhan gitu. Yang cuman meninabobokan orang Kristen. Nah, jadi kembali lagi ke topik kita, bagaimana menghadapi pandemi ini dengan hidup dalam pimpinan roh. Pertama, pastinya ya bukan mempromosikan GSKI lah ya. Ya, saya boleh bilang GSKI ini sudah cukup tepat lah buat kita semua yang kebetulan khotbah-khotbahnya selalu mengenai suara kebenaran. Setidak-tidaknya kita punya modal yang cukup bagus ketimbang mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang kebanyakan khotbahnya dulu-dulu itu teologi kemakmuran. Itu bisa membuat mereka tidak siap menghadapi pandemi ini. Tetapi bagaimana dengan kita yang sudah tertanam di GSKI, yang pada dasarnya modal kita cukup baik gitu ya, mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus begitu ya. Nah, yang kedua adalah setelah mendengar khotbah-khotbah yang bagus ini, kita harus mau menundukkan roh kita ini yang masing dikuasai oleh daging. Jadi terbalik sebenarnya manusia pada umumnya, jiwanya itu yang menguasai rohnya. Yang benar adalah roh manusia ini yang diberikan oleh Allah yang harus menguasai jiwa si manusia ini. Nah, kebanyakan orang-orang dunia, rohnya itu justru seperti didikte oleh jiwanya. Oleh bahkan dagingnya. Dia mendikte rohnya. Jadi rohnya itu malah seperti tidak punya tenaga, tidak punya daya. Nah, berbicara mengenai hidup dalam pimpinan roh, bukan berbicara mengenai hal-hal yang mistis. Di kebanyakan gereja, kalau kita berbicara hidup di bawah pimpinan roh, seakan-akan kita menyerahkan hidup kita 100% ke tangan Roh Kudus begitu. Ya Tuhan, aku serahkan hidupku ke tangan-Mu, Roh Kudus, ambil alih hidupku. Bukan begitu. Bayangkan kalau kita sudah bilang, aku serahkan kehidupanku seluruhnya kepada Roh Kudus, tetapi dia sendiri dalam kehidupannya sehari-hari melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan Roh Kudus. Artinya kan dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus dong. Cuman ada di mulutnya. Jadi yang benar adalah penggalian yang benar atas ayat tadi itu mengatakan bukan hidup kita lepaskan semua kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengambil alih hidup kita 100%. Bukan itu. Bukan itu. Kalau itu berarti kita robot dong. Artinya seluruhnya ditanggung beres karena Roh Kudus semua yang mengambil alih, mengendalikan. Tidak. Yang mengendalikan hidup kita masih roh kita. Masih roh kita yang manusia yang juga dari Allah. Nah, masalahnya bagaimana menyelaraskan roh kita yang dari Allah itu dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau ini sudah selaras, inilah yang disebut hidup di bawah pimpinan roh. Di mana Roh Kudus membimbing, roh kita tunduk dengan Roh Kudus, bekerja sama, itu yang dimaksud dengan hidup dalam pimpinan roh. Kalau di kebanyakan gereja, ya bukan bermaksud mengkritik pengajaran di kebanyakan gereja, terminologi hidup dalam pimpinan roh itu dianggap sebagai sesuatu yang agak mistis gitu. Seakan-akan ya sudah hidup saya serahkan kepada Roh Kudus gitu ya. Ya Roh Kudus ambil alih hidupku gitu ya. Nggak bisa.
Ketika kita serahkan hidup kita kepada Roh Kudus gitu ya, tapi sehari-hari kita masih suka melakukan hal-hal yang seenak kita, nggak ada gunanya. Sama kayak tadi, ubah hatiku seputih salju, tapi kapan putihnya? Kalau dia sendiri tidak mau menundukkan keinginan rohnya itu selaras dengan apa yang Roh Kudus mau. Jadi, di gereja kita, pengertian hidup dalam pimpinan roh, bukan kita melemparkan hidup kita 100% kepada Roh Kudus ambil, dia olah. Enggak. Roh Kudus akan terus mendampingi kita. Masalahnya roh kita ini mau nggak tunduk seirama. Inilah yang dimaksud dengan hidup dalam pimpinan roh. Sehingga kalau kita membiasakan diri kita, membiarkan roh kita bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, sampai satu saat irama roh kita itu akan mendekati irama Roh Kudus. Sehingga jiwa kita yang sebenarnya dipimpin oleh roh kita sendiri akan seirama dengan maunya Roh Kudus. Nah, jadi pengertian ini yang sebenarnya harus kita miliki. Hidup dalam roh, dalam pimpinan roh maksudnya, terutama di dalam masa pandemi adalah bagaimana meski kita dalam kesulitan, meski kita masih harus menghadapi pandemi, bagaimana kita mau bersama-sama dengan Roh Kudus, roh kita ini hidup bersama dengan harmoni dengan pimpinan Roh Kudus. Kita nggak bisa hanya melepaskan kehidupan kita serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, oke, pimpin hidupku. Bagaimana dia mau pimpin? Setiap kali mau dipimpin kita nolak. Setiap kali kita mau mimpin kita nolak. Oma, opa, bapak, ibu. Nah, kita semua sudah berumur ya. Jadi begini, ketika seseorang misalnya kan ada perintah Allah yang berkata kita tidak boleh membunuh gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita membunuh? Megang pisau aja ada yang nggak berani gitu ya. Jadi ketika orang tuh saya tidak membunuh gitu ya, berarti saya sudah patuh sama perintah Tuhan. Enggak, karena memang you nggak bisa membunuh, berarti you nggak hebat. You nggak hebat, gitu ya. Tetapi kalau kita punya potensi untuk melakukan sesuatu dan kita tidak lakukan, itu baru hebat. Itu baru hebat. Contoh, kita lagi perlu uang nih gara-gara pandemi. Anak mau kuliah nunggak gitu ya. Kemudian di kantor kita lagi lewat meja siapa, apalagi meja keuangan, di atas meja itu ada tumpukan uang kira-kira misalnya ada 50 juta. Di saat yang sama, ini lagi ngadepin pandemi, kita perlu uang, kira-kira segitu. Nah, kalau kita bisa nolak gejolak hati kita untuk tidak sentuh uang itu, baru kita hebat. Karena kita di satu sisi ada keperluan, gitu ya, tapi kita tidak sentuh itu uang. Berarti kita hebat. Tapi misalnya, kalau saya lagi nggak ada keperluan lah, misalnya saya uangnya banyak gitu, ngelihat duit 50 juta di meja orang gitu. Ya karena uang saya banyak misalnya ya, saya tidak tergerak untuk ngambil 50 juta. Saya nggak hebat itu. Saya nggak hebat karena saya tidak ada gejolak di dalam jiwa saya untuk ngambil uang itu. Uang saya banyak kok gitu. Tapi ketika saya lagi perlu uang dan ada tantangan itu, nah di situ sebenarnya kita lagi diuji. Benar nggak roh kita sekarang sudah bisa mengendalikan jiwa kita untuk berkata no misalnya. Itu contoh yang paling sederhana. Itu contoh untuk menggambarkan hidup di dalam pimpinan roh. Mampu nggak kita? Kalau untuk sesuatu yang memang kita nggak mampu lakukan dan kita tidak lakukan, nggak hebat itu. Tetapi kalau kita punya potensi untuk melakukan sesuatu kayak tadi, ngambil uang karena lagi sulit, dan kita mampu untuk tidak melakukannya, disitulah kita baru membuktikan kita hidup dalam pimpinan roh. Tapi kalau kita masih gagal di situ, itu cuma contoh sederhana. Nanti bisa ditambahin sendirilah dengan dengan pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing. Ini ambil contoh lah, karena di sini semuanya sudah berumur ya, oma, opa, bapak, ibu. Biasanya dengan semakin tuanya kita, ya sudah rahasia umum lah, dorongan seksual kita itu kan menurun ya. Pastilah semua orang menurun. Nah,
Kalau dengan seumur kita yang sudah makin lama makin tua gitulah ya, kalau kita tidak selingkuh nggak hebat itu ya, karena kemampuannya sudah nggak ada gitu, ya kan? Tapi kalau kita masih muda, masih punya kemampuan, ya, terus dia selingkuh, ya itu dia tidak hebat. Nah, tapi kebalikannya, kalau dia masih muda, punya kemampuan untuk selingkuh, dan dia tidak selingkuh, nah di situ dia hebat. Di situ dia hebat. Tapi kalau kita yang sudah punya umur, yang sudah kemampuan seksualnya juga menurun, gitu ya, dan tidak selingkuh, nggak heran itu nggak hebat, karena memang ya sudah tidak ada kemampuannya gitu, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, contohnya bisa kita kembangkan, ya banyak, dan masing-masing kita di dalam masa pandemi ini gitu ya, bisa mengambil situasi pandemi ini yang istilah saya merusakkan segala sendi kehidupan, untuk merefleksikan gitu ya, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini, di dalam menjalani pandemi ini. Malah begini loh, nggak tahu, saya tiba-tiba dapat hal yang seperti ini. Mungkin saya berlebihan ya. Justru di zaman pandemi ini adalah masa-masa yang bagus sekali untuk kita mau nunduk serius dan mau menyerahkan hidup kita selaras dengan Roh Kudus. Kenapa? Kita sudah bukan hampir punah ya, maksudnya hampir tidak punya waktu untuk misalnya seperti zaman normal, keluar ketemu teman, malah takut kan, kalau nggak penting banget kita nggak keluar. Artinya kita akan lebih banyak, kecuali kita memang harus terpaksa tetap cari uang gitu ya. Ya kan sekarang pun cari uang sebagian work from home gitu ya. Tetapi orang-orang yang sudah terdampak misalnya, apalagi yang sudah misalnya kena PHK dan dia udah nggak ada kerjaan, dan dia kan kebanyakan kan ada di rumah. Di sini sebenarnya kita ini di zaman pandemi ini sebenarnya ada kelebihan loh. Kelebihannya apa? Dengan kita banyak di rumah, kita bisa merenungnya lebih banyak. Sehingga kita bisa memakai kesempatan ini untuk memberikan waktu kita lebih banyak merenung bersama, baca firman, terus sambil mengoreksi diri, mana lagi nih yang masih kurang dari saya. Nah ini kalau dulu kita kekurangan waktu, sekarang ini kita justru lagi kelebihan waktu. Apalagi udah jarang-jarang keluar kan. Kalau dulu mungkin seminggu sekali keluar kota lah minimum gitu ya. Sekarang tetap aja di rumah. Nah, artinya kita kan sebenarnya diberikan kesempatan nih di zaman pandemi ini waktu yang lebih untuk kita kontemplasi atau mengoreksi diri, merefleksi gitu ya. Karena yakin dah saya, dalam diri kita masing-masing punya hal-hal yang harus kita koreksi. Mana lagi yang harus kita salibkan keinginan daging kita. Dan itu sulit sekali, sulit. Mengkhotbahkannya ini gampang nih. Tapi prakteknya sulit. Saya pun masih ada 1-2 yang sampai sekarang masih aja dalam kasus tertentu, kalau istilah saya dosa otomatis gitu ya, dosa otomatis. Nah, kita harus ketemu ini dosa otomatis masing-masing kita apa. Contoh, kalau orang yang suka latah gitu ya, latahnya bukan penyakit lah ya, apa sih namanya? Misalnya gini deh, dia dikecewain orang sedikit langsung ngumpat-ngumpat, marah-marah gitu, refleks gitu. Atau mobilnya kesenggol dah, langsung keluar kata-kata kebun binatang. Nah itu dosa otomatis tuh, dosa otomatis. Maki-maki orang seenaknya gitu ya. Nah, dalam diri kita masing-masing pasti ada yang namanya dosa otomatis. Masing-masing mungkin periksa sendiri gitu ya. Atau kalau kita pasangan suami istri gitu ya. Kalau mungkin kita lagi kesel gitu ya. Terus ini kalau saya laki-laki gitu ya, lagi kesel gitu, lagi banyak pikiran, istri saya ngomong sesuatu padahal ngomongannya biasa gitu. Tapi karena saya lagi kesel gitu ya, saya bisa respon sama dia ya tanpa saya sadari nyakiti hati dia gitu.
sehingga dia diem gitu. Wah, baru saya sadar, iya tadi gue salah ngomong gitu misalnya. Atau kebalikannya gitu. Itu pasti ada lah. Nah, di usia kita yang semakin indah ini gitu ya, dan kebetulan di zaman pandemi ini gitu ya, cobalah pakai masa-masa ini untuk apa ya, menemukan gitu ya, mana lagi sih yang roh kita yang masih belum selaras gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak selingkuh lagi, ini bercandanya ya, sudah tidak selingkuh lagi, oh nggak heran karena sudah tidak ada kemampuannya gitu ya, itu jangan dibanggakan gitu. Wah saya sudah bagus sekarang, saya sudah tidak selingkuh lagi, ya sudah lu nggak punya kemampuan, jangan dibanggakan, coba cari yang lain gitu. Nah itulah satu persatu terus menerus sampai kita ketemu, oh ya saya masih kurang ini, saya masih kurang ini. Pakai zaman pandemi ini untuk tetap hidup di dalam pimpinan roh, supaya roh kita selaras dengan Roh Kudus yang akan membawa kita ke dalam proses keselamatan, mengembalikan kita ke rancangan yang semula. Jadi kira-kira itu saja sharing kita dalam ibadah usia indah kali ini, bagaimana kita hidup di zaman pandemi ini dalam pimpinan roh, yang artinya adalah menundukkan roh kita agar selaras dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa dipimpin melalui proses keselamatan, yang mana di dalamnya satu persatu masing kekurangan kita salibkan satu persatu. Inilah masa yang sebenarnya bisa kita pakai. Ada blessing in disguise di masa pandemi ini. Jangan kita hanya melihat yang negatifnya saja. Oke, itu saja. Saya tutup dalam doa. Nanti kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau tanya jawab. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami tahu ada hal-hal yang Tuhan juga mau bukakan kepada kami. Salah satunya adalah bagaimana di masa ini adalah masa yang baik buat kami untuk merefleksikan kehidupan kami, dan kami mau terus hidup dalam pimpinan Roh-Mu, di mana kami mau roh kami terus berselaras dengan Roh Kudus, dan kami mau terus dipimpin, mau menyalibkan kedagingan kami. Itulah salah satu jalan keselamatan yang kami percayai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, saya serahkan kepada co-hostnya. Ya, terima kasih Pak Chandra Teja atas firman-Nya yang sangat memberkati kita.